Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erdini Nur Afianti, nomor NIM 19.1200.006. Balaha al-fasaha. Balaha secara etimologi berarti al-wusul wal al-iftihah, sampai dan berakhir. Balaha secara etimologi hanya ditempatkan sebagai sifat yang melekat pada kalam balahatul al-kalam, dan sifat yang melekat pada mutakallim balahatul al-mutakallim. Balahat al-kalam berarti mencari kalimat yang sesuai dengan maksud yang dikehendaki dengan kata-kata yang fasih baik ketika muf'ad dan maupun murakab. Sedangkan kalimat yang balik, al-kalam al-balik adalah kalimat yang mampu menjawantahkan ide penutur untuk disampaikan kepada lawan tutur pendengar dengan gambaran ide yang tidak berubah pada keduanya. Sedangkan balahat al-mutakallim berarti kemampuan diri untuk mencipta kalimat yang balik, fasih dan mengena sasaran. Al-fasaha dalam istilah ilmuwan, balaha diartikan sebagai ungkapan yang jelas dan gamblang, mudah difahami dan benar strukturnya, sebagaimana biasa digunakan oleh para penyair dan penulis. Fasaha terdapat dalam kata al-mufrad, kalimat al-kalam dan penutur al-mutakallim, sedangkan al-balaha hanya bersinggungan dengan kalimat al-kalam dan penutur al-mutakallimnya saja. Dari pengertian balaha dan fasaha di atas nampak jelas bagaimana balaha mensyaratkan aspek eksternal bahasa, yakni sampai dan mengenangnya ide kalimat kepada lawan tutur. Balaha dalam terminologi ilmu berarti sebuah kemampuan untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran dan ungkapan yang jelas maknanya dengan dan benar strukturnya. Sangat berkaitan erat dengan sastra bahkan awalnya mencakup ilmu sastra dengan segala macam bentuk dan keindahannya. Balaha mempunyai 3 cabang ilmu, yaitu ilmu al-ma'ani, ilmu al-bayan, dan ilmu al-mahdi. Ketiganya mempunyai objek kajian yang masing-masing saling melengkapi. Ilmu ma'ani adalah dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang menjelaskan pola kalimat berbahasa Arab agar bisa disesuaikan dengan kondisi dan tujuan yang dikehendaki penutur. Tujuan ilmu al-ma'ani adalah menghindari kesalahan dalam pemaknaan yang dikehendaki penutur yang disampaikan kepada lawan tutur. Ilmu bahasa yang dianggap sebagai pencetus ilmu bayan adalah Abdul Qahir al-Jurjani. Dari terminologi ilmu al-ma'ani yang ingin menyelaraskan antara teks dan konteks, maka objek kajiannya pun berkisar pada pola-pola kalimat berbahasa Arab, dilihat dari penyataan makna dasar asli, bukan tahbih, yang dikehendaki oleh penutur. Adapun objek kajian ilmu ma'ani adalah tema-tema berikut: 1. Kalam habar, 2. Kalam isya, 3. Kalam al-qasr, 4. Kalam ijaz, 5. Kalam iknam, 6. Kalam musyawah. 1. Kalam habar. Kalam habar atau kalam kalimat berita adalah kalimat yang menuturnya bisa dikatakan jujur atau bohong. Penutur dikatakan jujur jika kalimatnya sesuai dengan fakta, dan dikatakan bohong jika kalimatnya tidak sesuai dengan fakta. Contohnya kalam habar, purnama telah datang dan pekat pun berlalu. Bisa saja berita ini benar, bisa juga salah. Adapun tujuan kalimat berita, kalam habar bermacam-macam, diantaranya sebagai permohonan belas kasihan, istifham, contohnya illa faqairi ila afan rohbi, menampakkan kelemahan dan kepasrahan, contohnya ila wa anna wa azim minna
wa asyatah Allah ro'as saibah, penyesalan dari sesuatu yang diharapkan. Contohnya ila wa taha ita intah. Dilihat dari sisi susunan gramatikalnya, kalam habar dibagi ke dalam dua bentuk. Pertama, al-jumlah al-fi'liyah, menunjukkan suatu pekerjaan yang temporal dengan 3 keterangan waktu sekarang, yang telah berlalu, dan yang akan datang. Contohnya isrokta isamsa wa ali wazallam harobba. Kedua, al-jumlah al-ismiyah, biasanya untuk menentukan ketetapan sifat kepada yang disifati dan untuk menyatakan kebenaran umum. Contohnya 2. Kalam isya. Kalam isya adalah kalimat yang penuturnya tidak bisa dinilai bohong ataupun jujur. Kalam isya dibagi ke dalam dua bagian, yaitu isya al-talabi dan isya gairul al-talabi. Isya talabi adalah kalimat yang menghendaki suatu permintaan yang belum diperoleh saat meminta. Isya talabi dibagi ke dalam 5 macam, yaitu al-amar. Al-amar adalah meminta terlaksananya suatu pekerjaan kepada lawan bicara dengan superioritas dari penutur untuk melaksanakan perintah. Dilihat dari bentuk kalimat al-habar dalam bahasa Arab memiliki 4 bentuk, yaitu fi'il amar. Kedua, fi'il mudhari yang bersama dengan lam al-habar. Yang ketiga, isim fi'il al-habar. Yang keempat, masdar sebagai ganti fi'il habar. Selain model pola kalimat al-habar juga memiliki beberapa fungsi makna, diantaranya al-duha artinya doa, al-isyad petuah bijak, al-tahdid ancaman, al-tahjiz melemahkan, al-ibaha pembolehan, al-nahi An-nahdi adalah meminta dikendalikannya suatu pekerjaan kepada lawan bicara dengan superioritas dari penutur untuk melaksanakan permintaan. Struktur kalimatnya disusun dengan menyambungkan fi'il mudhari dengan la nahiyah, berarti jangan. Seperti halnya habar, struktur nani juga memiliki beberapa fungsi makna, diantaranya yang pertama, al-duha berfungsi sebagai doa, al-isyad berbagi patuhan bijak, al-dawam keabadian, al-tahdid ancaman, al-tamanni pengharapan. 3. Al-istifham. Al-istifham adalah mencari tahu tentang sesuatu yang belum diketahui sebelumnya dengan menggunakan adat al-istifham. Kata sanda untuk istifham yaitu hamzah, hal, man, ma, mata, ayyana, kaifa, aina, kam, dan hayyu. Dilihat dari segi bentuk permintaannya. Istifham dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, pertanyaan yang kadang meminta konfirmasi dan kadang meminta afirmasi. Tashawur, adat yang digunakan adalah hamzah. Contohnya, ila masafir am holidi, a'ala masafir. Pertanyaan yang meminta afirmasi saja. Adat istifham yang digunakan adalah hal, yaitu hal ya'aqola yaun. Pertanyaan yang meminta konfirmasi saja. Adat yang digunakan adalah sebuah adat al-istifham kecuali hal dan hamzah. Contohnya, nalaunaka anil as'ata ayyan marosah. At-tamanni adalah mengharapkan sesuatu yang mustahil digapai atau yang tidak mampu digapai.
Yang pertama, sesuatu yang mustahil dicapai. Yang kedua, sesuatu yang mungkin dicapai namun tidak mampu teraih. At-tamanni memiliki satu adat asli, yakni laita, dan mempunyai 3 adat yang tidak asli sebagai penggantinya, yaitu hal, apakah, adakah, akankah, lau, jika, sekiranya, laila, niscaya, al-nihdah adalah meminta kedatangan seseorang atau sesuatu dengan kata ganti yang bermakna aku memanggil. Ada 8 kata sandah dalam istifham, yaitu hamzah, hai, ai, ya, wah, a, hayya, haya, dan wah. Hamzah dan hai berfungsi untuk memanggil sesuatu yang berada di dekat memanggil, sedangkan ada yang lain untuk sesuatu yang jauh dari memanggil. Selain berfungsi memanggil, al-nidah memiliki makna yang beragam seiring konteks yang melingkupinya. Macam-macam arti nidah, antara lain yang pertama, al-ihrah, bujukan anjuran seperti anjuran kepada seseorang yang mondar mandir mau masuk rumah musuhnya. Al-jihadikan, cacian. Al-tahassur wal at-taufid, penyesalan dan kesakitan. Al-istihatsa, permintaan pertolongan. An-nutbah, ratapan atau elegri. Isyah gairil talabbi. Isya gairil talabbi adalah kalimat yang di dalamnya tidak menghendaki sesuatu permintaan. Isya gairil talabbi bisa terbentuk al-mahdi wal al-azam, sihya, al-wuqud, al-qasam, al-tahjub, wal al-raja. Contoh al-mahd wal azam menggunakan kata lima, bisa dah hamzah. Yang B, ziyahu. Al-wuqud kebanyakan menggunakan isha fi'il madi. C, al-qasam menggunakan wahwu, bata, dan lainnya. Al-tajub biasanya berisi 2 pernyataan yang berkembalikan. Al-rahjah biasanya menggunakan asa, ariyu, la'allah, dan ilaulaka. Al-kasar berarti mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan cara yang khusus pula. Kata pertama adalah al-maksud yang mengkhususkan, dan kata yang kedua adalah al-maksud alaihi yang dikhususkan. Metodologi membentukkan kasar ada 4 macam, yaitu al-kaifu wal istisna. Yang kedua, innama. Yang ketiga, mendahulukan kata yang seharusnya berada di akhir. Yang keempat, ataf dengan lah, bal, dan lakin. Kas dilihat dari eksistensinya ada 2 macam. Yang pertama, kasar hakiki, yaitu penghususan sesuatu berdasarkan realitas, kenyataan, tuturan, dan tidak keluar dari itu. Khas inhofi, yaitu penghususan sesuatu yang didasarkan pada penyadaran sesuatu yang berada di luar ujaran. Ijaz adalah adanya makna yang luas di balik kalimat yang pendek. Ijaz ada 2 macam, ada kalanya kashar, meringkas, dan kalanya hadaf, addi, membuang. Itnam adalah menambah kata-kata dari makna yang sebenarnya untuk tujuan tertentu. Al-musawah adalah kalimat yang di mana kata-katanya sepadan dengan maknanya dan maknanya sepadan dengan kata-katanya, tidak lebih dan tidak kurang. Al-wasal dan wasal. Al-wasal adalah menyambungkan kalimat dengan kalimat yang lainnya dengan huruf wahwu. Al-fasal adalah kebalikan dari wasal, yakni tidak menyambungkan antara 2 kalimat. Ilmu al-bayan secara etimologi berarti menyikapan, penjelasan, dan keterangan. Sedangkan secara etimologi ilmu bayan
seperti dasar dari kaidah-kaidah yang menjelaskan keinginan kecapainya satu makna dengan bermacam-macam metode gaya bahasa bertujuan menjelaskan rasionalitas semantis dari makna tersebut. Berangkat dari pengertian ilmu bayan yang berisi bermacam-macam metode untuk menyampaikan makna objek kajiannya pun berkisar pada berbagai corak gaya bahasa yang merupakan metode penyampaian makna objek kajian ilmu bayan meliputi tasbih, majaz, dan kinayah. Al-tasbih adalah seni penggambaran yang bertujuan menjelaskan dan mendekatkan sesuatu pada pemahaman. Tasbih merupakan ungkapan yang menerangkan adanya kesamaan sifat di antaranya beberapa hal yang ditandai dengan kata sandang, kaf, baik atau laksana, dan jenisnya, baik secara tersurat maupun tersirat. Tasbih mempunyai beberapa variabel, di antaranya musyabbah dan musabbah bih keduanya. Disebut sebagai dua titik pokok tasbih adatu al-tasbih dan wahhu al-sahibi. Dari beberapa variabel ini kemudian memunculkan beberapa macam tasbih, yaitu yang pertama tasbih mursal, yaitu tasbih yang disebutkan adat kata sandangnya. Yang kedua tasbih muakkad, yaitu tasbih yang dibuang adat kata sandangnya. Yang ketiga tasbih musmal, yaitu tasbih yang dihilangkan wajah sibhinya. Yang keempat tasbih balik, yaitu tasbih yang tidak ada adat dan wajah ishinya. Al-majaz secara etimologi terbentuk dari kata ijaz al-syai, yajusuhu melampaui sesuatu. Sedangkan secara etimologi majaz menurut Al-Jurjani berarti nominal yang dimaksudkan untuk menunjuk sesuatu yang bukan makna tekstual karena adanya kecocokan antara keduanya, makna tekstual dan kontekstual. Majaz ada dua macam, yaitu yang pertama majaz luhawi. Majaz luhawi adalah ujaran yang digunakan untuk menunjuk sesuatu di luar makna tekstual dalam istilah percakapan karena adanya korelasi dengan makna kiasan dengan adanya indikasi yang melarang pemaknaan asli tekstual. Yang pertama istihara. Istihara adalah majaz di mana hubungan antara makna asli dengan makna kiasan bersifat hubungan keserupaan. Istihara dilihat dari segi penyebutan musyabbah dan musabbah bihnya. Dibagi menjadi dua macam. Yang pertama al-istihara al-tasrihiyah adalah istihara yang diutarakan dengan tetap menyebutkan kata-kata musyabbah bihnya. Yang kedua istihara al-makniyah adalah istihara yang dibuang musyabbah bihnya dan digantikan dengan sesuatu yang lazim dengan itu. Dilihat dari segi pengambilan kata-kata yang dijadikan istihara. Istihara ada dua macam, yaitu pertama istihara asliyah, yaitu istihara yang mana kata-kata istiharanya berasal dari jins generik noun, kumpulan noun berupa sesuatu non personal. Kedua istihara tabiiyah, yaitu istihara yang kata-kata istiharanya diambil dari isim, fi'il maupun huruf. Dilihat dari perkiasan musabbah dan musabbah bihnya. Istihara dibagi menjadi tiga macam, yaitu pertama istihara al-murassahah, yaitu istihara yang disebutkan perkiasan pada musabbah bihnya. Kedua istihara al-mujarradah, yaitu istihara yang disebutkan perkiasan pada musabbahnya. Istihara al-muta'allaqah, yakni istihara yang tidak disebutkan perkiasan dan musabbah bihnya ataupun disebutkan keduanya secara bersamaan. Majaz mursal. Majaz mursal adalah majaz di mana hubungan pemaknaannya tidak bersifat keserupaan.
Majaz mursal dilihat dari segi perkiasaannya dibagi ke dalam beberapa bentuk, diantaranya pertama asabiyah, kedua musabbabiyah, ketiga kulliyah, keempat al-juz'iyah, kelima iktibar makana, iktibar ma yakunu, al-haliyah, al-mahaliyah, majaz ahli. Majaz ahli adalah majaz yang menyadarkan fiil atau jenisnya bukan kepada pemaknaan yang sebenarnya karena adanya indikasi yang melarang pemaknaan yang sebenarnya tekstual. Hubungan sebab akibat, hubungan waktu, hubungan tempat. Al-kinayah. Kinayah secara etimologi adalah sesuatu yang dibicarakan oleh seseorang, namun maksudnya lain. Secara etimologi, kinayah berarti ujaran yang dimaksudkan bukan untuk memaknanya sesungguhnya, namun diperbolehkan menggunakan makna sesungguhnya karena tidak adanya indikasi yang melarang keinginan pemaknaan hakiki. Kinayah dilihat dari segi kedudukan kalimatnya, dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama berkedudukan sebagai sifat, yang kedua berkedudukan sebagai mausuf, yang ketiga berkedudukan sebagai nisbat. Ilmu al-bahdi. Ilmu al-bahdi secara etimologi adalah kreasi yang dicipta tidak seperti ilustrasi yang telah ada. Secara etimologi, ilmu bahdi adalah ilmu yang mempelajari beberapa model keindahan stylistika, beberapa pepais, ornamen, perhiasan kalimat yang menjadikan kalimat indah dan bagus, menyandangi kalimat dengan kesantuan dan keindahan setelah disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Secara garis besar, ilmu bahdi mempunyai dua objek kajian, yaitu al-muhasinat al-hazihiyah, keindahan ujaran, dan al-muhasanat al-mahnawiyah, keindahan makna. Yang pertama, al-muhasanat al-fazisiyah. Yang pertama, jinas adalah adanya kesamaan dua kata dalam pelafalan namun berbeda dalam pemaknaan. Ada dua macam jinas, yaitu jinas tam, adanya kesamaan antara dua kata dari jumlah hurufnya, macam hurufnya, syakil hurufnya, dan urutannya. Jinas ghairu tam, adanya perbedaan antara dua kata dan satu macam di antara keempat macam persyaratan tersebut, syakil, huruf, jumlah, dan urutannya. Asas dalam terminologi bahlahiyin berarti adanya dua kalimat atau lebih yang mempunyai akhiran dengan huruf yang sama. Kata terakhir pada setiap kalimat disebut dengan fashila, dan setiap kalimat disebut dengan fakror. Ada tiga macam sah, yaitu asas mutaharraf, yaitu dua kalimat atau lebih yang wazan fahilanya berbeda namun bunyi akhirnya sama. Asas al-murassa, yaitu dua kalimat atau lebih yang mana lafaz pada setiap fahrarnya memiliki wazan dan qafiyah yang sama. Lafaz mutawazi adalah dua fahrar yang sama dan wazan yang qafiyahnya. Tashih adalah adanya kesamaan antara lafaz dan fakrar pertama, sahra pertama dengan fahrah sesudahnya dalam wazan dan qafiyah, dan adakannya berdekatan saja dalam wazan dan ajasnya. Al-tastir adalah ketika pembagian penyair terdapat sadir dan ajuz. Sahir masing-masing menjadi dua bagian dan antara sadir dan ajuz sajanya dibuat berbeda. Al-musa'annat, al-muhawiyah, al-tahuriyah,
Tahuri adalah ujaran yang mempunyai dua makna. Pertama, makna yang dekat dari menunjukkan ujaran yang nampak. Kedua, makna yang jauh dari menunjukkan katanya tersirat, dan inilah makna yang dikehendaki. At-tahibat. Tiba adalah terkumpulnya suatu kata dengan lawan katanya. Dengan sebuah kalimat ada dua macam tiba, yaitu tiba al-hijab, yaitu tiba yang mana kedua hal yang berlawanan itu tidak hanya dibedakan dengan mempositifkan dan menegatifkan saja. Tiba al-salbi, yaitu tiba yang hanya memperlawankan kata negatif dan positifnya saja. Al-mukabalah. Mukabalah adalah membuat susunan dua makna atau lebih, kemudian membuat susunan yang berlawanan dari makna itu secara berurutan. Husnul al-tahlil. Husnul al-tahlil adalah mengingkaran seorang sastrawan secara tersurat maupun tersirat atas sebuah konvensi dan mendatangkan konvensi sastra baru, sedangkan cara yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Uslub al-hakim. Uslub al-hakim terjadi ketika orang yang diajak berbicara menjawab sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diharapkan orang yang bertanya. Selain dengan beberapa macam muhassinat al-muhawiyah di atas, para ulama balaghah masih banyak menyebutkan pola-pola lain seperti itba, istiba, tafrih dan lainnya dan sebaiknya. Namun di antara yang paling sering dikemukakan dan kita jumpai juga lima pola di atas. Kesimpulannya, objek kajian ilmu balaghah merupakan tiga serangkai retorika bahasa Arab yang saling melengkapi. Ilmu ma'ani merupakan kajian makna pertama yang menyelaraskan ujaran dengan situasi dan kondisi. Setelah memahami makna pertama dari sebuah ujaran, ilmu bayan mengajak pembaca berfantasi memahami sebuah ide dengan beberapa sel sastra yang kemudian disempurnakan irama dan maknanya oleh Imam Badi. Demikianlah pemaparan singkat tentang objek kajian ilmu balaghah menurut saya. Ilmu balaghah menurut saya yaitu merupakan sebuah struktur yang menjawentah dari konvensi rasa sastra menjadi sebuah teori. Namun struktur itu bukan sesuatu yang statis, akan tetapi merupakan proses strukturasi dan destrukturasi yang harus hidup bermakna berkembang. Semoga mohon maaf bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.